نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikenal oleh Allah sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wa liwalidayya, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah akan menambah kualitas dan kuantitas karunia kepada kita semuanya. Para jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah kemuliaan kita di hadapan Allah adalah karena meningkatnya kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang ini adalah mencintai Al-Quran dengan hati dan pikiran. Para jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Cinta itu tumbuh biasanya karena sesuatu ada motivasi yang tinggi di dalamnya. Termasuk ketika menumbuhkan kecintaannya kepada Al-Quran. Ada motivasi yang tinggi ketika seseorang itu mencoba untuk mencintai Al-Quran. Para jemaah kaum muslimin rahimahullah. Dari mimbar yang singkat ini kita mencoba sedikit untuk menyampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Berikutnya kita akan lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Para jemaah muslimin rahimahullah. Maka motivasi yang pertama yang kita tumbuhkan agar tubuh kita mencintai Al-Quran itu adalah motivasi iman. Motivasi iman. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin."
inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah muslimin rahimakumullah, kalau kemudian kita menjadikan keimanan sebagai motivasi yang utama dalam rangka untuk mencintai Al-Quran, maka salah satunya adalah yang disampaikan Allah. Allah sampaikan, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, para jemaah muslimin rahimakumullah, Allah juga sampaikan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Para jemaah muslimin rahimakumullah, maka motivasi iman adalah motivasi yang utama yang harus kita tancapkan dalam jiwa kita, agar kita senantiasa untuk mencintai Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dalam riwayat Muslim. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qada dan qadar. Para jemaah muslimin rahimakumullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini juga menyampaikan bahwasanya motivasi iman adalah motivasi yang utama agar tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran. Para jemaah muslimin rahimakumullah, kemudian motivasi yang kedua adalah motivasi pahala dari Allah yang berupa surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Surga 'adn, mereka memasukinya siapa? Wa man salaha, orang-orang yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak cucu mereka. Dari bapak, dari istri, dan anak cucu, mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama masuk dalam surga 'adn. Wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan mereka masuk bersama-sama surga 'adn itu lewat dari tiap-tiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Kemudian pintu surga itu mengucapkan, salamun alaikum, selamat atas kamu, bima sabartum, atas kesabaranmu di dalam beramal saleh. Dalam hal ini adalah ketika di dunia kalian mencintai Al-Quran. Para jemaah muslimin rahimakumullah, kita memiliki harapan yang tinggi akan masuki surga itu bersama dengan keluarga besar kita.
baik itu dari bapak kita, kemudian dari istri kita, dari anak cucu kita, maka kita memiliki motivasi yang tinggi. Kita akan masuk bersama sunnah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah muslimin rahimahumullah, dan yang kemudian motivasi yang ketiga yang kita temukan adalah Al-Quran memberikan motivasi. Apa itu? Al-Quran memberikan syafaat bagi orang-orang yang dianggap oleh Al-Quran sebagai saudaranya, sebagai sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Rawahul Bukhari. Para jemaah muslimin rahimahumullah, paling tidak kita menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran itu adalah dari motivasi. Yang pertama adalah karena keimanan kepada Al-Quran. Yang kedua adalah karena pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya ketika nanti di akhirat kelak, di yaumul qiyamah kelak. Para jemaah muslimin rahimahumullah, karena itu setelah tumbuh motivasi yang tinggi untuk mencintai Al-Quran, maka Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tapi setelah dibaca kemudian dilanjutkan sebagai motivasi hidup, sebagai perjalanan spiritual bagi kita dalam rangka mengarungi kehidupan ini. Yang pertama adalah dalam rangka untuk kita baca. Yang kedua kemudian adalah kita mencoba merenungi kandungan maknanya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jemaah muslimin rahimahumullah, maka kemudian ketika tumbuh itu, maka hati kita akan terasa mencintai kepada Al-Quran. Para jemaah muslimin rahimahumullah, kemudian bagaimana kemudian ketika kita mencoba mencintai dengan pikiran kita, maka kita mencoba untuk mulai belajarnya. Kita mencoba untuk mencintai kandungan, mempelajari kandungan Al-Quran. Kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran sampai kemudian kita menghafalkan Al-Quran. Para jemaah muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan dari mimbar yang singkat ini Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi hamba yang selalu mencintai Al-Quran. Dari hari ini sampai kemudian kita bertemu lagi dengan Al-Quran di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para jemaah muslimin rahimahumullah, bukti cinta kita kepada Al-Quran, baik dengan hati maupun dengan pikiran kita, selain kita buktikan
dengan belajar dan terus belajar terhadap Al-Quran, kita mencoba untuk merenungi dan mengamalkan Al-Quran, maka bukti berikutnya adalah kita mencintai orang-orang yang telah diamanahi oleh Allah dalam rangka hamalatul Quran. Orang-orang yang telah diamanahi Allah untuk selalu menjaga Al-Quran, membawa Al-Quran, termasuk rumah tahfidz, termasuk rumah Quran Braille, termasuk rumah Quran isyarat dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk mencintai mereka, kita mencoba untuk menggandeng mereka, kita coba untuk mendekat mereka, kita mencoba untuk bertanya kepada mereka. Itu adalah di antara bukti dari kecintaan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan mereka semuanya itu akan senantiasa menjadi sahabat-sahabat kita dunia sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari